Bab 4691 tidak sesederhana itu. Bahkan jika mereka hanya bisa memasuki alam surgawi tingkat pertama, itu lebih baik daripada tetap tinggal di alam surgawi. Di alam surgawi, para kultivator surgawi ini ditekan di alam mereka dan berada dalam situasi yang sangat memalukan. Melihat Dev berkata demikian, Yunli pun tertawa dan berkata perlahan, jika tangga menuju surga begitu mudah untuk dilewati, maka tidak akan ada seorang pun kultivator di alam surga. Dengan kekuatanku, aku hanya mampu mencapai tingkat keempat tangga menuju surga, dan aku tidak dapat bertahan lama di sana sebelum akhirnya aku dikalahkan. Kau tahu berapa banyak pendeta yang telah berjuang sampai mati dan bahkan tidak bisa mendekati ujung tangga. Apa yang kau katakan terlalu sederhana. Kau bahkan tidak bisa bertahan di level keempat. Dev mengerutkan kening. Yunli sekarang berada di puncak level ke-9 alam Mahayana. Kekuatannya dianggap sangat kuat, tetapi dengan kekuatan seperti ini, dia tidak bisa. Bahkan tidak bertahan di tingkat keempat. Yunli berkata dengan serius, Saudara Dev, menaiki tangga menuju surga itu sangat sulit. Itu adalah tuntunan jalan besar. Tidak sembarang orang bisa melakukannya. Selain kekuatan yang dibutuhkan untuk menaiki tangga menuju surga, seseorang juga harus memiliki sejumlah bakat dan kemampuan untuk memperoleh pencerahan secara tiba-tiba. Jalan besar surga dan bumi, setiap tingkat adalah jalan yang unik. Kamu harus tahu bahwa setiap jalan adalah dunianya sendiri. Tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Petik 2. Saat tangga surgawi terbuka kali ini, aku bisa mengajakmu ke sana untuk mencobanya. Itu akan membantumu meningkatkan kekuatanmu dengan cepat dan melatih pencerahanmu sendiri. Tapi itu juga sangat berbahaya. Aku tidak tahu berapa banyak biksu yang telah meninggal di tangga surgawi. Dev mendengarkan dengan seksama perkataan Yunli, yang memang mengejutkannya. Dari sudut pandang ini, apa yang disebut petunjuk seharusnya adalah bahwa dao besar surga dan bumi sedang mencari para jenius yang tak tertandingi di berbagai dunia tingkat rendah dan kemudian biarkan mereka masuk surga. Orang yang bakatnya pas-pasan, mungkin tidak punya peluang untuk sukses dalam hidup ini. Maksudmu, Gua Dewa Abadi berada pada tingkat tertentu dari tangga menuju surga? Dev bertanya pada Yunli. Lagi pula, Yunli tidak memiliki kemampuan untuk memasuki surga sekarang, jadi mustahil baginya untuk datang dan memberitahuku tentang hal ini dengan peta harta karun surga. Sekarang dengarkan apa yang dikatakan Yunli, itu pasti di salah satu tingkat tangga menuju surga. Lagi pula, setiap tingkat adalah dunianya sendiri. Jelasnya, masing-masing dunia ini dibuka oleh seorang pendeta yang kuat, tetapi mereka juga ada dalam kenyataan. Sama seperti dunia surga dan manusia ini, dunia ini juga dibuka oleh sekte suci Wuji. Namun, dunia nyata semacam ini tidak dapat dihancurkan sesuka hati bahkan oleh penciptanya, dan harus mematuhi aturan langit dan bumi. Ya, Gua Dewa Abadi berada di tingkat keempat tangga menuju surga, tetapi aku hanya bisa bertahan di tingkat keempat itu sebentar saja, jadi aku tidak punya cara untuk menemukannya. Tetapi aku percaya bahwa ketika tangga menuju surga muncul kembali, aku akan mampu berdiri kokoh di tingkat keempat. Yunli mengangguk dan berkata. Ketika Dev mendengar ini, hatinya tergerak. Gua Dewa Abadi yang agung dan kuat adalah kesempatan besar. Namun, ia juga tahu bahwa peluang seperti itu seringkali disertai dengan risiko besar. Saudara Yun, apakah peta harta karun ini dapat dipercaya? Dev bertanya dengan hati-hati. Benar-benar dapat diandalkan. Aku mendapatkan ini dari relik seorang biksu kuno. Masih ada tanda kekuatan besar itu di sana. Yunli berkata dengan sangat percaya diri. Dev ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengangguk, baiklah, kalau begitu, saya setuju dengan Anda. Melihat persetujuan Dev, Yunli sangat senang, jadi dia berkata, kamu bisa membunuh siapapun di 10 istana kecuali ayahku. Tapi ayahku pasti akan terus mengirim orang untuk membunuhmu, jadi kau harus bersiap. Baiklah, Dev mengangguk. Apa saja kekuatan 10 istanamu? Tidak akan banyak kultivator abadi, kan? Tentu saja tidak. Tidakkah kau menyadari bahwa hanya ada sedikit kultivator di alam abadi di dunia surga dan manusia? Kata Yunli. Ya, itu memang langka. Dev mengangguk. Selain dari dua penguasa domain yang berada di alam transformasi abadi dan penguasa kota binatang, dia pada dasarnya tidak bertemu dengan kultivator lain di alam transformasi abadi. Tentu saja, ada juga seorang Taois tua Wuji, yang seharusnya juga berada di negeri dongeng. Bab 4692, bunuh aku. Sangat sulit bagi seorang kultivator di alam abadi untuk berkembang di alam surgawi ini. Bagaimanapun, sumber daya kultivasi di alam surgawi terbatas, dan sebagian besar adalah energi spiritual. Setelah mencapai alam abadi, Anda memerlukan energi abadi untuk membantu kultivasi Anda. Itulah sebabnya kami di 10 istana membutuhkan sejumlah besar batu roh abadi. Banyak dari para kultivator alam abadi ini telah mengasingkan diri dari dunia dan mengabdikan diri untuk berkultivasi. Banyak juga yang berada di tangga menuju surga. Saya telah mengatakan bahwa setiap tingkatan tangga surgawi adalah sebuah dunia. Banyak kultivator memasuki tangga surgawi dan berlatih di dunia tangga surgawi tertentu. Dunia di dalam tangga surgawi berbeda dari alam surgawi. Ia memiliki berbagai macam sumber daya budidaya. Tetapi dunia di dalam tangga juga penuh dengan bahaya. Itu 1000 kali lebih berbahaya dan kejam daripada dunia surga dan manusia.
Bahkan setelah mencapai tingkat keempat, alam akan ditekan. Anda dapat membayangkan betapa sulitnya itu. Setiap kali tangga surgawi menghilang, banyak kultivator memilih untuk tetap berada di dunia tangga surgawi untuk berlatih. Tentu saja, ada juga banyak kultivator yang terjebak di dalamnya dan tidak memiliki cara untuk keluar. Yun Li menjelaskan secara rinci kepada Dev. Saudara Yun, setiap tingkat tangga adalah dunia. Apakah itu berarti ada banyak orang di setiap tingkat? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, kalau sudah punya dunia, pasti akan lahir manusia. Tentu saja, ini adalah dunia nyata, jadi tentu saja ada manusia. Selain sumber daya kultivasi, tidak ada bedanya dengan alam surgawi. Tapi ada satu hal yang harus kau ingat. Di dunia dalam tangga surgawi, setiap makhluk hidup yang kau lihat akan menjadi musuhmu. Di dunia itu, kamu tidak akan memiliki teman atau saudara, dan kekejamannya akan begitu parah sehingga membutuhkan pikiran yang kuat untuk menanggungnya. Setelah mengatakan itu, ekspresi Yun Li sedikit berubah, seolah-olah dia teringat sesuatu. Apakah semua manusia di dunia Stairway to Heaven adalah mesin pembunuh yang tidak memiliki emosi? Dev bertanya dengan heran. Anda harus tahu bahwa para pembudidaya di dunia surgawi terus-menerus bertempur memperebutkan berbagai sumber daya, yang jauh lebih kejam daripada dunia sekuler. Tetapi ketika Dev datang ke sini, dia masih memiliki banyak teman dan orang kepercayaan. Tentu saja tidak. Manusia di dunia tangga surgawi juga memiliki emosi dan keinginan. Mereka jelas bukan mesin pembunuh tanpa emosi. Hanya saja ketika kita memasuki dunia tangga surgawi, kita dianggap alien, jadi satu-satunya hal yang kita hadapi adalah pembantaian. Ini pula yang menjadi alasan mengapa banyak kultivator dari alam surgawi menghadapi bahaya besar jika mereka tetap berada di dunia tangga surgawi untuk berlatih. Kata Yun Li. Dev berpikir sejenak. Dia tampaknya mengerti apa yang dikatakan Yun Li, dan juga mengerti seperti apa dunia dengan tangga menuju surga. Baiklah, jangan pikirkan itu. Tunggu sampai tangga menuju surga muncul. Aku akan membawamu ke sana sekali, dan kemudian kau akan tahu segalanya. Saya ingin bertanya satu hal lagi. Yun Li menatap Dev yang tengah berpikir keras dan berbicara. Apa lagi yang kamu inginkan? Meskipun kamu sudah mengatakannya kepadaku, bukan berarti aku bisa membantumu dalam segala hal. Dev menatap Yun Li dan berkata, jangan khawatir, masalah ini tidak akan membuatmu malu. Kata Yun Li, lalu mengeluarkan belati hitam dengan ukiran rune di atasnya, dan menyerahkannya kepada Dev sambil berkata, gunakan belati ini untuk membunuhku. Apa? Dev begitu terkejut hingga dia hampir melompat. Dia tidak mengerti apakah Yun Li telah meminum obat yang salah. Mengapa dia ingin Yun Li membunuhnya? Jangan gugup, aku tidak memintamu untuk benar-benar membunuhku. Aku datang untuk mencarimu, tetapi tidak ingin melawanmu karena aku tidak ingin mati. Aku ingin kau menggunakan belati ini untuk membunuh sehelai jiwaku. Dengan cara ini, lampu jiwaku di 10 istana akan padam. Lampu jiwaku telah padam, yang berarti aku telah mati. Aku tidak perlu kembali ke 10 istana lagi. Kalau tidak, lampu jiwaku ada di 10 istana, dan aku tidak akan pernah kembali. Aku akan dianggap sebagai pengkhianat kuil. Ketika penegak hukum kuil muncul, bahkan ayahku tidak akan bisa melindungiku. Yun Li mengikuti Dev dan menjelaskan. Bab 4693, biasa saja. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung mengerti mengapa orang-orang dari 10 pengadilan tahu tentang pembunuhannya terhadap Narota dan mengirim Yun Li untuk mencarinya. Agak sulit untuk membunuh jiwa tanpa merusak kehidupan dan kondisi Anda. Dev sedikit mengernyit. Tentu saja sulit, kalau tidak, aku tidak akan memintamu melakukannya. Tapi aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini dengan sia-sia. Aku punya baju zirah khusus di sini yang memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Jika kau memakainya, itu akan sangat meningkatkan kekuatanmu. Ini hadiah dari ayahku. Aku belum pernah memakainya. Saat Yun Li berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah kotak hitam muncul dan diletakkan di depan Dev. Sangat murah hati. Dev menatap kotak di depannya, agak tidak percaya bahwa Yun Li telah memberinya hadiah yang begitu berharga. Tentu saja, saya sangat murah hati terhadap teman-teman saya. Yun Li tertawa. Aku tidak mau. Dev menggelengkan kepalanya. Apa, kau tidak mau membantuku? Yun Li tercengang. Aku bisa membantumu, tapi aku tidak menginginkan baju besi ini. Kata Dev. Apakah kamu takut berutang budi padaku? Yun Li tidak mengerti mengapa Dev tidak menginginkan barang-barangnya. Bukan begitu. Aku hanya merasa baju besimu biasa saja dan aku tidak menginginkannya. Kata Dev. Cuma rata-rata. Biar saya beritahu, ini. Yun Li hendak membantah, tetapi dia melihat cahaya keemasan memancar di sekitar tubuh Dev. Segera setelah itu, potongan sisi kemas menutupi seluruh tubuh Dev, membungkus Dev seperti dewa perang berbaju besi emas. Melihat baju besi emas pada Dev, Yun Li benar-benar terpana. Kamu, Yun Li membuka mulutnya karena terkejut. Baju zirahku tidak bisa dihancurkan. Bagaimana jika dibandingkan dengan milikmu? Setelah Dev selesai berbicara, dia menusuk dadanya sendiri dengan belati di tangannya. Dentang.
Disertai suara keras, belati itu langsung terpental, tetapi tidak ada jejak tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan. Jangan godain aku. Jangan patahkan belatiku lagi. Yun Li terkejut. Pedang kesayangannya dipatahkan oleh Dev. Jika belati ini juga dipatahkan, dia tidak akan punya senjata lagi. Sambil mengambil belatinya, Yun Li berkata dengan sedikit malu, baju zirahmu memang lebih bagus dari milikku. Aku tidak menyangka kau memiliki begitu banyak harta karun. Alangkah hebatnya jika aku bisa mengalahkanmu. Aku bisa membunuhmu dan semua harta ini akan menjadi milikku. Setelah Yun Li selesai berbicara, dia menyerahkan belati di tangannya kepada Dev lagi. Dev memegang belati dan tersenyum tipis, kamu benar-benar mengatakan sesuatu seperti ini saat ini, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu secara langsung? Kamu tidak akan. Yun Li tersenyum, lalu kabut putih samar muncul di atas kepalanya. Ini adalah jiwa Yun Li yang meninggalkan tubuhnya. Dev langsung mengayunkan belati di tangannya, dan tanda pada belati itu bersinar terang. Jiwa Yun Li langsung terputus dan perlahan menghilang. Wajah Yun Li berubah pucat, dan napasnya tampak semakin melemah, tetapi dia masih memiliki senyuman di wajahnya. Terima kasih. Yun Li mengikuti Dev untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Yun Li. Silan tiba-tiba masuk ke dalam ruangan dan berlari ke arah Yun Li dengan ekspresi gugup. Dia bisa merasakan jiwa Yun Li menghilang. Ketika Silan melihat wajah Yun Li memucat dan nafasnya melemah, dia menatap ke arah Dev dengan penuh permusuhan. Kakak Yun, aku tidak akan mengganggumu lagi. Dev berdiri dan berjalan keluar. Silan ingin menghentikan Dev dan meminta klarifikasi, tetapi dihentikan oleh Yun Li. Saya meminta saudara Dev untuk memotong seutas jiwa saya, sehingga lampu jiwa saya akan padam. Kita tidak perlu kembali ke 10 istana, dan kuil tidak akan mengirim penegak hukum. Yun Li berkata sambil tersenyum. Berani sekali kau. Berani sekali menyerahkan jiwamu kepada orang asing untuk dibunuh. Kalau dia punya niat jahat, bukankah kau sudah mati? Silan berkata dengan beberapa keluhan. Jangan khawatir, jika dia ingin membunuhku, aku akan menyerahkan hidupku untuk menemuimu. Sekarang, kita bisa bersama selamanya, dan tidak ada seorang pun yang akan memisahkan kita. Yun Li memeluk Silan, lalu menekan Silan di bawahnya. Bab 4694 tidakkah kau percaya? 10 istana. Di dalam ruang rahasia yang remang-remang dan misterius, cahaya lilin yang berkelap-kelip menerangi ratusan lampu jiwa yang berderet rapat di sekitarnya. Setiap lampu melambangkan nyala api kehidupan dari anggota penting 10 pengadilan neraka. Penguasa istana ke-10, penguasa agung dan agung ini, berdiri sendirian di ruang rahasia ini. Matanya setajam elang, terpaku erat pada salah satu lampu jiwa, itu adalah lampu jiwa Yun Li. Yun Li telah menunjukkan bakat dan kebijaksanaan yang luar biasa sejak kecil, tetapi karena pertemuan yang tak terduga, ia jatuh cinta pada seorang wanita dari dunia luar. Hal ini melanggar aturan ketat Protos dan membuat Yun Li menanggung kesalahan pengkhianatan. Namun demi kebahagiaan putranya, penguasa 10 istana meminta Yun Li untuk meninggalkan 10 istana bersama rombongannya atas nama menjalankan misi. Bahkan, ia berharap Yun Li bisa melarikan diri bersama orang yang dicintainya dan menjalani kehidupan biasa dan bahagia sejak saat itu. Namun, pada saat ini, jantung Master Istana ke-10 berdetak seperti genderang, dan matanya penuh kecemasan dan kegelisahan. Dia tahu bahwa lampu jiwa Yun Li masih ada di 10 istana. Meskipun Yun Li telah pergi, lampu jiwa itu masih ada di sana. Jika Yun Li tidak pernah kembali, kuil pasti akan mengetahuinya. Saat itu, Yun Li akan teridentifikasi sebagai pembelot dan penegak hukum akan dikirim untuk memburunya. Jika penegak hukum benar-benar muncul, Master Istana ke-10 tahu bahwa dia tidak punya hak untuk menghentikan atau ikut campur. Jadi dia berpikir untuk memindahkan lampu jiwa Yun Li, atau memadamkan lampu jiwa Yun Li. Dengan cara ini, kuil tidak akan memperhatikan masalah ini. Tetapi ketika Master Istana ke-10 tengah menatap lampu jiwa Yun Li, tiba-tiba lampu jiwa Yun Li melonjak 2 kali, lalu padam tanpa peringatan apapun. Ketika Master Istana ke-10 melihat lampu jiwa yang padam, matanya tiba-tiba membelalak. Dia tidak percaya bahwa Yun Li telah meninggal, putranya sendiri telah meninggal. Dia meminta Yun Li untuk menemukan Dev, tetapi itu hanyalah alasan untuk membuat Yun Li meninggalkan 10 pengadilan. Selama dia meninggalkan 10 istana, Yun Li dapat melarikan diri dengan wanita yang dicintainya. Ini juga alasan mengapa penguasa istana ke-10 meminta Yun Li untuk membawa pergi pengikutnya juga. Namun kini, lampu jiwa Yun Li telah padam. Mungkinkah anak konyol ini benar-benar pergi mencari Dev? Tubuh penguasa istana ke-10 sedikit gemetar. Setelah beberapa saat, Master Istana ke-10 akhirnya menenangkan gejolak batinnya. Ia menarik napas dalam-dalam dan perlahan melangkah keluar dari ruang rahasia. Setiap langkah terasa sangat berat. Ketika dia tiba di aula, dia mendapati seorang pria berjubah hitam berdiri di sana dengan tenang. Pola binatang yang dilukis pada jubah hitam itu tampak sangat ganas dalam cahaya yang redup, dan wajah pria itu sepucat kertas, dengan rongga matanya melotot. Jauh di kedalaman, seolah baru saja kembali dari neraka. Kepala istana, Yun Li jatuh cinta pada seorang wanita dari dunia luar, yang melanggar aturan klan dewa kita. Dia bersalah. Bagaimana Anda bisa membiarkannya meninggalkan 10 istana?
Pria itu mempertanyakan 10 kepala istana. Huo Qing, aku tahu kau meragukanku, curiga bahwa aku akan membiarkan Yun Li pergi. Sekarang aku bisa memberitahumu bahwa Yun Li sudah mati. Dia mati demi 10 istana. Ada kemarahan di mata penguasa istana ke-10. Yun Li sudah meninggal. Tubuh Huo Qing sedikit gemetar, dan dia sedikit takut untuk bertanya bagaimana dia bisa meninggal. Apakah aku perlu bertanya? Tentu saja dia dibunuh oleh anak bernama Dev. Lampu jiwa Yun Li telah padam. Jika kau tidak percaya padaku, aku bisa membawamu untuk melihatnya. Kata penguasa 10 istana. Karena kepala istana berkata demikian, aku akan pergi dan melihatnya. Jelaslah bahwa Huo Qing tidak percaya bahwa Yun Li telah mati, dia juga tidak percaya bahwa Yun Li meninggalkan 10 pengadilan untuk membalas dendam pada Dev. Master istana ke-10 menahan amarahnya, berbalik dan berjalan keluar, diikuti Huo Qing dari dekat. Ketika mereka tiba di ruang rahasia dan melihat bahwa lampu jiwa Yun Li benar-benar padam, Huo Qing akhirnya percaya apa yang dikatakan Master istana ke-10. Tanda hubung. Bab 4695, Dorongan. Yun Li, kenapa kau mati? Kematianmu tidak ada artinya. Huo Qing tiba-tiba mulai melolong. Mendengarkan suaranya sangat menyedihkan seperti lolongan hantu dan serigala. Hampir semua orang di 10 pengadilan neraka dapat mendengar lolongan Huo Qing. Master istana ke-10 menatap Huo Qing dengan wajah marah, namun tidak berkata apa-apa. Setelah menangis beberapa saat, Huo Qing mengeluarkan sapu tangan dan berpura-pura menyeka air matanya, tetapi tidak jelas apakah dia benar-benar menangis. Kepala istana, Dev memang pantas mati, kita harus membalaskan dendam Yun Li. Huo Qing menyeka wajahnya dan berkata, tentu saja aku ingin membalas dendam. Aku akan memintamu untuk membalas dendam pada Yun Li sekarang juga. Kau harus membunuh Dev. Kata penguasa 10 istana. Aku akan pergi. Huo Qing tertegun, lalu melambaikan tangannya dan berkata, tidak, kekuatanku sebanding dengan Yun Li, tapi dia terbunuh. Jika aku pergi, bukankah aku akan mencari kematian? Aku bisa memberimu 20.000 batu roh abadi, tetapi kau harus pergi dan membunuh Dev. Ini perintah, bukan negosiasi. Kata Master Istana ke-10 dengan ekspresi dingin. Ini, Huo Qing ingin menolak, tetapi melihat ekspresi wajah Master Istana ke-10, dia hanya bisa mengangguk, baiklah, aku akan pergi. Huo Qing berbalik dan pergi, dan Master Istana ke-10 menatap punggung Huo Qing dengan niat membunuh di matanya. Dia hanya ingin Huo Qing mati. Orang ini bahkan berani mempertanyakan dirinya sendiri dan menantang otoritasnya. Dia pantas mati. Huo Qing keluar dari aula, dan tak lama kemudian seorang lelaki tua kurus mengikutinya. Lelaki tua itu kurus, tetapi tatapan matanya sangat tajam. Tuan, apa yang terjadi? Apakah Tuan Istana ke-10 membiarkan Yun Li pergi? Apa yang dia lakukan adalah pengkhianatan terhadap kuil. Selama kita melaporkannya, Master Istana ke-10 pasti akan dihukum. Orang tua itu berbisik kepada Huo Qing. Diam, Yun Li sudah mati. Huo Qing melotot ke arah lelaki tua itu dan berkata, mati. Orang tua itu terkejut dan berkata dengan tidak percaya, Tuan Istana ke-10 ini begitu kejam sehingga dia benar-benar membiarkan putranya mati. Benar sekali, aku telah melihat lampu jiwa Yun Li padam. Kata Huo Qing. Jika memang begitu, maka kita hanya bisa terus bertahan di 10 istana dan perlahan mencari peluang. Kata si orang tua dengan nada kecewa. Kesempatan yang bodoh. Master Istana ke-10 memintaku untuk membunuh Dev dan memberiku 20.000 batu roh abadi. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk menolaknya. Huo Qing mengerutkan kening, tampak malu. 20.000 batu roh abadi. Master Istana ke-10 benar-benar murah hati. Kalau begitu, ayo kita bunuh Dev dan kembali untuk melapor. Kudengar Dev tidak terlalu kuat, tapi dia punya guru yang melindunginya. Orang ini tidak bisa dilindungi sepanjang waktu. Kita hanya perlu menunggu kesempatan yang tepat dan kita pasti bisa membunuh Dev. Kata orang tua itu dengan penuh percaya diri. Huo Qing melirik lelaki tua itu, dan berkata dengan sedikit amarah di matanya, orang tua, apakah kau ingin aku mati lebih cepat? Tuan muda, apa yang Anda bicarakan? Tanya lelaki tua itu dengan kaget. Luota dan Yun Li keduanya tewas di tangan Dev. Kau masih ingin aku membunuh Dev? Kekuatanku setara dengan Yun Li. Sekarang Yun Li sudah mati, bagaimana mungkin aku masih hidup? Huo Qing bertanya dengan keras. Guru, saya sudah menanyakannya. Dev baru berada di tingkat ke-9 alam kesengsaraan. Anda bisa membunuhnya hanya dengan lambaian tangan. Pada saat itu, karena campur tangan dinasti Xiao, Taois Wuji, dan Tuan Xi di belakang Dev, Pangeran ke-10 dan Luota dikalahkan. Pembunuhan Luota dan Yun Li kali ini pasti dilakukan oleh Xiao Huangchao atau Tuan Xi. Tidak mungkin Dev yang melakukannya. Tuan, jangan takut. Dev hanyalah seekor semut di hadapanmu. Orang tua itu terus menyemangati Huo Qing untuk membunuh Dev. Bab 4696, Hadiah. Baiklah, karena kau sudah mengatakannya, aku akan mendengarkanmu. Huo Qing mengangguk, lalu menatap lelaki tua itu dan berkata, sekarang aku perintahkan kau untuk membunuh Dev dan membawa kepalanya kembali. Aku pergi. Orang tua itu tercengang. Ya, aku akan mengirimmu. Dev baru berada di tingkat ke-9 alam kesengsaraan.
Bukankah mudah bagimu untuk membunuh Dev? Pergi dan bunuh Dev, lalu bawa kembali kepalanya. Aku bisa memberimu hadiah batu peri. Huoking berkata kepada orang tua itu. Orang tua itu melambaikan tangannya berulang kali dan berkata, Guru, saya tidak bisa melakukannya, saya pasti tidak bisa melakukannya. Jika kamu tidak mampu melakukannya, kenapa kamu membuang-buang waktu dengan berbicara? Huoking mulai memarahi orang tua itu. Tuan, kalau begitu mengapa kita tidak pergi mencari Dev? Ini termasuk pelanggaran perintah. Menurut aturan kuil, pelanggaran perintah akan dihukum berat. Kata orang tua itu. Siapa bilang kita tidak akan mencarinya? Tentu saja kita akan mencarinya. Dev telah membunuh salah satu dari 10 istana kita. Jika kita tidak membalas dendam padanya, bukankah itu akan membuat orang-orang memandang rendah 10 istana? Tapi bukan aku yang mencarinya. Aku akan meminta orang lain untuk membantu menemukan Dev. Sekarang tangga menuju surga akan segera muncul, semua kekuatan tersembunyi mulai bergerak. Kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeluarkan perintah pembunuhan atas nama 10 istana. Siapapun yang membunuh Dev akan diberi hadiah 100.000 batu roh abadi. Huoking tersenyum dingin. 100.000 batu roh abadi. Lelaki tua itu terhuyung dan hampir terjatuh. Ia menatap Huoking dengan tak percaya, Tuan, dari mana Anda mendapatkan begitu banyak batu roh abadi? Tentu saja aku tidak memilikinya, tetapi 10 istana memilikinya. Aku mengeluarkannya atas nama 10 istana. Siapapun yang membunuh Dev akan mengikuti 10 istana untuk mendapatkan batu abadi. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Aku tidak akan bisa mengendalikan apakah Master Istana ke-10 akan memberikannya kepadaku atau tidak. Aku percaya bahwa 100.000 batu roh abadi pasti akan membuat orang-orang tersembunyi ini gila. Kau tahu, batu roh abadi adalah yang paling tidak mereka miliki. Dalam budidayanya. Kata Huoking. Orang tua itu menatap Huoking tanpa berkata apa-apa, tidak tahu harus berkata apa. Jangan hanya berdiri di sana, cepatlah dan keluarkan perintah pembunuhan, ingatlah untuk menyebarkan jaring yang lebar. Huoking mendesak. Tuan, aliansi penyegel iblis pernah mengeluarkan perintah pembunuhan terhadap Dev dengan pengorbanan 100 tahun, tetapi Dev masih hidup dan sehat. Saya khawatir perintah pembunuhan ini. Orang tua itu agak ragu-ragu. Lagi pula, mengeluarkan perintah pembunuhan atas nama 10 istana dan memberi hadiah 100.000 batu peri bukanlah masalah kecil. Penghormatan 100 tahun aliansi penyegel iblis tidak ada apa-apanya. Itu hanya digunakan oleh beberapa kultivator kecil. Seorang kultivator yang benar-benar telah mencapai puncak alam Mahayana tingkat ke-9, atau alam abadi, sama sekali tidak peduli dengan iblis. Menyegel sumber daya aliansi. Hanya batu peri ini yang bisa menggoda para pendeta ahli ini. Ikuti saja petunjukku. Huoking berkata dengan tegas. Baik, Tuan. Melihat hal itu, lelaki tua itu hanya bisa mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Setelah menyusun perintah pembunuhan, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, Dev, kali ini kau sudah mati. Mengapa kau harus berurusan dengan kami, 10 istana, ketika kau bisa berurusan dengan orang lain? Orang tua itu tahu betapa menggodanya batu peri ini bagi para kultivator alam abadi. Ditambah lagi, dengan tangga menuju surga yang akan segera terbuka, pasti akan ada banyak kultivator yang menyendiri yang keluar. Kalau begitu, setelah menerima perintah pembunuhan, para pendeta itu pasti akan menjadi gila. Batu peri, meskipun dianggap batu sampah di alam surgawi, merupakan sumber daya yang sangat diperlukan untuk naik ke surga di alam surgawi ini. Batu roh biasa tidak banyak gunanya bagi para kultivator di alam transformasi abadi, namun batu roh abadi ini sangat berguna bagi para kultivator di alam transformasi abadi. Khususnya bagi para kultivator di puncak alam Mahayana tingkat ke-9, jika mereka ingin menerobos ke alam abadi, mereka harus memiliki batu peri. Sekarang, dengan 100.000 batu abadi muncul sekaligus, itu pasti akan membuat kekuatan tersembunyi mendidih. Bab 4697, Tunggu dan Lihat. Kota Matahari Bulan. Lin Keting masih terkunci di dalam kamar, tidak melakukan apapun sepanjang hari kecuali berlatih. Meskipun Lin Keting tidak benar-benar merenungkan kesalahannya, ayahnya tidak lagi mengizinkan. Meskipun Lin Keting tidak benar-benar merenungkan kesalahannya, ayahnya tidak lagi mengizinkannya meninggalkan kota Sun Moon. Putri. Saat pintu didorong terbuka, seorang kultivator wanita masuk. Ada apa? Lin Keting membuka matanya dan bertanya kepada kultivator wanita di depannya. Lihat ini. Setelah kultivator wanita itu selesai berbicara, dia perlahan membuka telapak tangannya, dan telapak kertas putih perlahan muncul di depan Lin Keting. Ketika Lin Keting melihat konten di atas, dia tercengang. Perintah pembunuhan. 10 istana benar-benar ingin menawarkan hadiah 100.000 batu roh abadi untuk membunuh Dev. Apa yang sebenarnya dilakukan orang ini? Dia benar-benar memprovokasi 10 istana sampai-sampai mereka harus membayar 100.000 batu roh abadi. Tidak, aku harus pergi mencari ayahku dan memintanya untuk maju dan menyelamatkan Dev. Lin Keting berkata demikian lalu keluar dari ruangan. Tetapi saat dia baru saja mencapai pintu, dia terlempar ke belakang oleh suatu kekuatan yang sangat besar. Putri, Anda tidak dapat meninggalkan ruangan ini tanpa perintah Kaisar.
kata pembudidaya wanita. Lin Keting mengerutkan kening, tampak cemas. Ambil perintah pembunuhan itu dan segera temui majikanku, lalu berikan padanya. Lin Keting berkata. Bagaimanapun, hubungan antara Dev dan Lin Keting dipertemukan oleh Taois Wuji. Sekarang pendeta Tao Wuji telah melihat perintah pembunuhan itu, dia pasti akan memikirkan cara untuk menyelamatkan Dev. Tidak mungkin dia menjadi janda tanpa Dev. Ya, Tuan. Sang pembudidaya wanita perlahan mundur. Lin Keting mondar-mandir di dalam ruangan, merasa gelisah. Dia dikurung di sini dan tidak punya cara untuk menghubungi Dev. Pada saat ini, di dalam istana kekaisaran, Taois Wuji dan Lin Chong sedang minum teh spiritual, dan di hadapan mereka ada perintah pembunuhan dari 10 pengadilan keadilan. Tuan, aku tidak menyangka orang ini begitu berharga. 100.000 batu roh abadi. Bahkan aku pun tergoda. Lin Chong tersenyum sedikit dan berkata, hahaha, 10 istana lebih suka menghabiskan 100.000 batu roh abadi untuk mengeluarkan perintah pembunuhan daripada membunuh Dev secara langsung. Coba tebak kenapa? Taois Wuji tertawa. Pertama, mungkin saja Istana 10 tidak dapat membunuh Dev, atau mereka memiliki beberapa kekhawatiran. Kedua, 10 istana mengeluarkan perintah pembunuhan ini hanya untuk membuat Dev jijik. Bahkan jika Dev benar-benar terbunuh, 10 istana tidak akan memberikan 100.000 batu roh abadi. Lin Chong berkata setelah berpikir sejenak. Ya, apa yang kamu katakan itu mungkin saja, tapi ada kemungkinan lain, yaitu perintah pembunuhan ini sama sekali tidak dikeluarkan oleh Master Istana ke-10. Taois Wuji tersenyum sedikit dan berkata, bukankah itu dikirim oleh Master Istana ke-10? Lin Chong tercengang. Apakah kamu lupa bahwa 10 istana bukanlah entitas monolitik? Tidak semua orang tunduk kepada 10 Master Istana. Kata Taois Wuji. Yah, itu mungkin saja. Tapi apapun situasinya, aku khawatir Dev akan mendapat masalah besar kali ini. Apa maksudmu sekarang, Pendeta Tao? Apakah kamu ingin membantu Dev? Lin Chong menatap Taois Wuji dengan sedikit rasa geli di matanya. Kita tunggu saja. Dev adalah menantu yang baik yang kupilih untuk Xiao Ting, jadi tentu saja dia harus memiliki beberapa kualitas yang luar biasa. Jika dia seorang pecundang yang membutuhkan bantuan di mana-mana, maka aku akan menyakiti Xiao Ting. Kata Taois Wuji. Baiklah, mari kita dengarkan pendeta Tao itu. Kita tunggu saja apa yang terjadi. Ini juga kesempatan yang baik untuk menyelidiki kekuatan tersembunyi itu. Ada anomali dalam formasi besar langit dan bumi, tangga menuju surga akan segera muncul, dan kekuatan berbagai pihak perlahan-lahan muncul ke permukaan. Kali ini dunia surga dan manusia sedang kacau. Aku khawatir itu akan mengubah situasi sepenuhnya. Lin Chong mengangguk dan berkata, ya, kali ini tangga surgawi muncul, dunia surgawi pasti akan kacau balau. Aku tidak terlalu khawatir dengan kekuatan tersembunyi di dunia surgawi. Saya khawatir dengan orang-orang mesum di Stairway to Heaven. Mereka mampu bertahan hidup di dunia Stairway to Heaven selama 100 tahun. Jika kita membiarkan mereka keluar dari Stairway to Heaven, itu akan menjadi ancaman yang nyata. Kata Taois Wuji dengan ekspresi khawatir. Ya, orang-orang yang tetap tinggal di dunia Stairway to Heaven adalah ancaman terbesar. Saya harap orang-orang ini akan merindukan surga dan tidak meninggalkan dunia Stairway to Heaven. Lin Chong juga memiliki tatapan melankolis di matanya dan alisnya sedikit berkerut. Tanda hubung. Bersambung.